muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan Sekarang setelah dibaptis, ajarlah sekarang oke, yang setelah dibaptis ayat 20-nya. Engkau tugasmu dan mengajar mereka. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Engkau bisa mengerti. Dua, dua hal yang berbeda dalam pengertian ini. Markus punya 16 ayat 15 sampai 16. Engkau harus bertobat dulu. Kenapa? Karena Matius punya adalah untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka harus tahu bahwa untuk masuk ke dalam sebuah persekutuan harus melalui sunat. Dan sunat itu 8 hari setelah kelahiran. Karena itu bagi orang Yahudi, pewartaannya Matius bagi orang Yahudi, mereka baptis dulu, setelah itu baru diajar. Kenapa? Sama seperti sunat digantikan oleh pembaptisan. Nanti kita lihat. Karena itu anak itu disunat dulu, setelah itu baru diajarkan tentang keyahudian. Demikian pun engkau masuk ke dalam rumah Daud yang baru atau gereja ini, engkau dibaptis dulu, baru setelah itu baru diajarkan. Sedangkan dinamikanya Markus berbeda. Coba Markus 16, 15, 16. Karena Markus bukan untuk orang Yahudi Injilnya. Oke, Markus berapa, Pater? Markus 16 ayat 15 sampai 16. 16 Markus. Oke, ini dia. Markus 16 ayat 15 16. 15-16. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi selesai. siapa yang tidak percaya akan dihukum." Oke, mereka percaya dulu baru Dibaptis. karena bukan orang Yahudi. Orang Yahudi harus dibaptis dulu, setelah itu diajarkan. Karena mereka disunatkan dulu 8 hari, setelah itu baru diajarkan tentang keyahudian. Bagi orang Yahudi tidak ada masalah. Karena makanya pembaptisan menggantikan sunat. Kolose 2 ayat 11-12. Apakah yang menggantikan sunat? Pembaptisan. Kolose berapa, Pater? Kolose 2 ayat 11-12. Kolose 2 Ayat 11-12. 11-12. Mau percik mau banyak air nanti kita lihat, kita buktikan apakah 3.000 lebih 3.000 orang itu diselam atau tidak diselam. Okay. Kolose 2 ayat 11-12. Sunat digantikan oleh pembaptisan. Dalam dia, D-nya huruf besar, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia, huruf besar, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Engkau sudah mengerti sekarang? Secara logika, pembaptisan menggantikan sunat. Sunat 8 hari, pembaptisan juga untuk anak-anak. Karena janji pembaptisan itu untuk kamu yang sudah besar, untuk anak-anakmu, dan semua orang yang akan datang, sebanyak yang akan dipilih Tuhan. Kisah 2 ayat 39. Siapa yang boleh menerima janji pembaptisan? Kisah 2 ayat 39. Engkau baca dari 38. 38, oke. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu." Oke, itu untuk mereka yang sudah besar. Oke, sekarang 39, janji pembaptisan itu untuk siapa sih? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya janji pembaptisan itu untuk siapa saja? Bijapel. Siapa saja Bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, dan bagi kamu sendiri yang sudah besar. Dan berapa orang yang tadi bilang percik dan tidak itu, baca ayat 40. orang-orang yang menerima pertanyaan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Oke. Mereka bertekun. Oke. Ya, pertanyaan saya. Berapa orang di situ yang dibaptis oleh Petrus? 3.000. Tunjukkan di mana ada sungai di Yerusalem. Oh, ini di Yerusalem. Oh, I see. Pentakosta kan, hari Pentakosta. Ah, Yerusalem ada sungai emang. Tidak sungai. Yordan di mana tuh, Pater? 156 kilometer dari Yerusalem. Oh. Make sense. Mau celuk di mana? Oke. Oke, baik. Sekarang kau buka Kisah 19, mulai dari ayat 1 sampai 5. Perbedaan pembaptisan Yohanes dan pembaptisan Kristus punya. Pembaptisan Yohanes untuk pertobatan. Berarti karismatik masih pakai pembaptisan Yohanes Pembaptis punya. Dan ini Paulus menghilangkan pembaptisan Yohanes Pembaptis. Kisah 19 ya? Mulai dari ayat 1. Mulai dari ayat 1, oke. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Oh, I see. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Sekarang mereka akan memberikan diri dibaptis atau tidak? Engkau lanjut ayatnya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Cukup, selesai. Sekarang kau lihat, Paulus sendiri bilang, Paulus membaptis ulang orang yang membaptis dengan pembaptisan Yohanes atau tidak? Iya, baptisan Yohanes kan itu pembaptisan orang yang bertobat. Oke. Dan untuk membaptis, menurut Yohanes punya, engkau harus mengaku dosa dulu. Markus 1, 5 ayat 6. Markus 1, ayat 5-6. 5-6, oke. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Sambil mengaku dosanya, baca dari 4 lah, 4. Dari 4 ya, oke. Dari 4 supaya lebih mengerti. Nanti Yohanes menjelaskan sendiri pembaptisannya untuk apa. Oke, baik. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Tahan dulu. Biji apel. Kalau karismatik Pentekostas menggunakan pembaptisan untuk pertobatan ini, artinya pembaptisan siapa punya? Yohanes. Sebelum mereka dibaptis, mereka harus apa? Bertobat. Engkau bayangkan ada suami istri di situ. Di situ istrinya lagi duduk, suaminya harus mengaku dosa bahwa dia selingkuh sebelum dibaptis dan dia harus mengaku dosa itu. Apa yang terjadi? Logika. Apa yang terjadi? Istrinya diam-diam saja? Mati lu sebentar. Iya, karena makanya kalau praktik yang baptis yang bentuk pertobatan, yang pertama mereka harus mengaku dosa mereka. Bayangkan di situ ada istrinya dan dia harus mengaku dosa berapa kali dia selingkuh. Mati suaminya sebentar. Aduh. Oke, Pater cukup terjawab deh. Sama satu lagi. Silakan. Kan ini ya. Kan ada ini ya, presbiteros, episkopos itu kan. Oke, presbiter. Oke. Sekarang kita langsung ambil ayat. Nah,
Tabisan presbiter. Ya, Oke. ini Episkopos, diakon, jadi dan presbiter engkau bisa ambil di 1 Timoteus 3 ayat 1 selanjutnya itu tentang uskup, lalu diakon, dan 1 Timoteus 5 tentang tabisan dari presbiter. Lalu sekarang engkau tanya sudah. Presbiter, mau ngomong tentang presbiter? nah, itu kan melalui penumpangan tangan ya, Pak. Ya, benar sekali, pentabisan. Pentabisan. Nah, sekarang masih sama kayak para rasul kapan ditumpangi tangan? Nah, pentabisannya kapan? Ketika Karena di malam KGK juga saya nggak nemu juga ini, Pak. malam Jadinya perjamuan terakhir. makanya saat Malam dibasuh perjamuan. kaki. Ya, ketika Yesus mengatakan lakukanlah ordenasyon, ordenasi artinya memberi mandat. Jadi di dalam pemilihan pemimpin makanya perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian Perjanjian lama saat Harun ditabiskan. pentabisan semua anak-anak harus ditabiskan. Oke, ditabiskan dengan apa? Itu syarat pentabisan ada di Imamat 8. Dan mereka ditabiskan selama 7 hari. Altar juga harus ditabiskan, diberkati dan semuanya itu. Untuk pemimpin ini, calon pemimpin ini, engkau harus dihadapkan kepada imam. Dan di sanalah engkau harus ditumpangkan tanganmu. Engkau mau tahu itu? Engkau bongkar. Bilangan 27. Syarat untuk menjadi pemimpin dan bagaimana pemimpin itu disahkan. Memang, Bilangan berapa? makanya saya bilang hal-hal kecil seperti ini, kalau semuanya harus ditulis, tidak ada satupun buku yang memuat. Oke? Itu kata Yohanes sendiri. Sekarang, engkau syarat kepemimpinan dalam kriteria orang Israel, kriteria Injil, kriteria kitab suci, kita bongkar dulu. Bagaimana seorang dijadikan pemimpin? Oke, bilangan 2 sudah? Bilangan 7 ayat 16 dimulai. Oke, 16 ini. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Lanjut sampai 22. Dengan bagaimana? Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu memberikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lanjut. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tidak, makanya ada hal-hal yang tidak ditulis, oke? Yohanes 21, 25. Kalau semuanya harus ditulis tentang Yesus, yang apa yang dia buat, tidak ada satupun kitab yang bisa memuatnya, oke? Jadi kepemimpinan itu dalam pengertian ini harus melalui penumpangan Tangan. Itu yang sama nanti kita lihat di bagaimana dengan Paulus punya, oke? Paulus nanti dia bertobat bab 9, tetapi dia ditabiskan bab 13. Tapi sekarang engkau yang tadi saya omong tentang apa tadi? Saya sudah lupa sebelum Paulus tadi. Tadi bilangan yang ini. Bilang 22. Jadi penumpangan tangan itu penting sekali. Sekarang contohnya untuk menjadikan pemimpin, kita ambil langsung contoh Paulus ditabiskan. Oke. Kisah 13 ayat 2. Kisah, bentar saya mark dulu Pater. Ini oke. Kisah berapa? 13 ayat 13. 2. Ayat 2. Oke. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Mhm. Lanjut. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan, oke, ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oke. Nanti setelah itu ayat 9 selanjutnya berubahlah namanya dari dari Saulus ke Paulus. Paulus. Pater, ini mereka ini para rasul kan ya berarti ya? Tidak, itu di gereja sudah presbiternya sudah banyak sekali. Uskupnya sudah banyak, waktu itu sudah banyak kan Antioch. Sudah banyak kan? Sudah tersebar. Karena itu kalau engkau sandingkan ke 1 Petrus 5 ayat 1, Petrus sebagai primus inter pares, dia juga presbiter, dia juga penatua dari semua penatua yang lain, dan dia tuliskan ini. Nanti sekarang kita masuk ke presbiter, kita sandingkan dengan 1 Tawarik 24. Jadi presbiter, penatua adalah pemimpin-pemimpin kudus atau pemimpin-pemimpin liturgis dan pemimpin-pemimpin umat Allah. Jadi presbiter, dia adalah imam dan juga gembala. Oke, engkau sandingkan 1 Petrus 5 ayat 1 selanjutnya. 1 Petrus 5. Salam untuk Satu. Kalvari bilang umat Katolik mengadopsi patung pagan Romawi masukkan ke gereja. Iya teman, engkau hidup pada zaman Romawi jadi engkau tahu baik. Oke. Aku, ya tadi ngomong Petrus 1 Petrus 5 ya. 5, mulai dari 5. Ya, oke. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Oke, di sini kita akan temukan penatua sebagai pemimpin umat, sebagai gembala. Tetapi penatua punya dua fungsi, pemimpin liturgis, pemimpin kudus, dan pemimpin umat Allah sebagai gembala. Maka di sini kita akan temukan nasihat dari Petrus untuk para gembala. Oke, nasihatnya bagaimana? Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dengar itu pendeta-pendeta, jangan dengan keuntungan, tapi pengabdian diri. Dan kita harus tahu bahwa penatua itu ada di mana saja ayat 9-nya. Ayat 9. Oke, baik. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oke, Kalvari, paus pertama Katolik itu namanya Linus, bukan Petrus. Kau tunjukkan di kitab suci. Engkau ada pada saat itu, jadi saksi mata ketika Matius 16, 18, 19, ketika Yesus bilang, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Berarti Kalvari waktu itu dia ada. Di situ ada Linus. Linus itu kita temukan di sini, di Timoteus, di kitab-kitab di sini. Oke, nanti saya berikan engkau daftar para paus sampai dengan ini Konstantinus. Waktu itu sudah ada 35 paus dari Petrus sampai dengan Victor I. Oke, engkau baca sejarah baik-baik ya, Kalvari. Jangan datang sini dengan framing. Engkau tulis satu ayat di situ bahwa Linus paus pertama. Oke. Jadi para penatua ini biji apel ada di mana? Ayat 9 itu. Semua saudaramu ada di seluruh dunia. Dan siapa yang menyalam? Kau baca ayat 13-nya. Salam kepada kamu dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon dan juga anakku. Babylon itu Roma, oke. Salam dari kawanmu yang terpilih. Siapa sih yang terpilih dari antara para rasul? Petrus. Kisah 15 ayat 7. Pembuktian bahwa dia dipilih dan kita bongkar Injil. Kisah Yohanes 21 dan semua kita lihat dulu. Kita membuktikan di sini apakah pakai kata dipilih atau tidak. Karena salam dari kawanmu yang terpilih. Oke, sekarang kita bongkar Kisah 15 ayat 7 apa kata Petrus. Berapa tadi Pater? Maaf. Kisah 15 ayat 7. Dan ingat tadi di 1 Petrus 5 ayat 23 katakan dari 13 katakan salam dari kawanmu yang terpilih. Oke, bagaimana Petrus bilang di sini? Dia dipilih atau tidak? Kisah 15 ayat 7.
Oke. Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung bertukar. Oh, ya. Pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Siapa yang terpilih dari antara para rasul? Yang Tuhan pilih? Petrus. Petrus. Mau bilang bagaimana lagi? Dia sudah bilang begitu. Oke, dalam pengertian ini. Jadi sekarang presbiter atau penatua itu tipologinya itu ada di Tawarik, 1 Tawarik bab 24. Dan di situ nanti ayat 5 kita temukan definisi penatua itu apa? Pemimpin apa? Pemimpin kudus dan pemimpin Allah. Oke. Tawarik berapa, Pater? 24. Tawarik 24. 1 Tawarik 24 mulai dari ayat 1. Oke, mulai dari ayat 1 ya. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Oke. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka, dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Ingat, Eleazar dan Itamar dari anak-anak Harun itu yang memegang pemimpin imam. Oke, lanjut. Sekarang ayat 3-nya. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelech dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Ingat, Eleazar dan Itamar adalah anak-anak Harun, adalah yang memegang jabatan Imam. imam. Di sini Daud bersama dengan imam-imam itu dari Bani Abimelek dan Itamar, baninya Harun, membagikan kelompok-kelompok untuk jabatan imam untuk penyelenggaraan Ibadah. ibadah. Langsung ke ayat 5. Jadi penatua, pemimpin-pemimpin, penatua ini adalah pemimpin-pemimpin apa? Oke. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Presbiter, engkau sudah mengerti sini. Penatua adalah pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Pemimpin Allah, artinya imam dan gembala. gembala. Dan mereka ada berapa kelompok? Mulailah ayat ayat 7. Ayat 7, oh ini. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, Kelompok yang kedua pada penatua pertama, Yedaya. kelompok presbiter pertama, imam. Presbiter adalah imam karena dia adalah pemimpin-pemimpin kudus liturgis dan pemimpin-pemimpin Allah, artinya gembala. Makanya tadi ketika Petrus tulis 1 Petrus 5 ayat 1, dekan saya adalah penatua, saya adalah pemimpin-pemimpin, tapi punya dua karakter, pemimpin liturgis dan pemimpin kawanan. Oke, kawanan atau gembala. Jadi penting sekali tipologi dari penatua itu ada di sini. Pemimpin-pemimpin kudus, pemimpin liturgis yang menguduskan, dan pemimpin-pemimpin kawanan. Oke, jadi di sini kelompok pertama, 7, ayat 7 ya. Kelompok pertama, engkau langsung ke kelompok ke-24, ayat 18. Kelompok 24, 18. Yang ke-23. Yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Mazaya. Ayat Itulah 19. Sekarang ayat 19, tugasnya untuk apa? Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan. Sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan, Allah Israel. Oke. Sekarang sudah mengerti apa itu presbiter? Apa itu pemimpin atau penatua?
Ah, eh, ini itu Makanya kalau di Protestan bilang mereka penetua, tapi mereka tidak imam, tidak tidak punya bisa tipologi satu tawarik. nggak sah ya Nggak ekaristinya. sah. Oke. Ini Pater sebenarnya untuk masalah presbiter paham, cuman ini Pater jelasan saya makin paham lagi. Pak, terima kasih sebelumnya. Ya, karena itu penting, karena kalau tidak, bagaimana? Makanya kalau di nanti di Apokalipsis, di Wahyu kita melihat bahwa 24 ancianos, 24 um, 24 kelompok presbiter, ancianos atau penetua yang ada, karena tipologinya ada di di perjanjian lama kalau tidak salah. Eh, Apokalipsis, Wahyu 44 kalau tidak salah. Engkau bantu dulu. Yang ada di hadapan Allah sekarang, liturgi celestial. Mereka buat apa para penetua ini di hadapan Allah? Di mana? Wahyu 44. Wahyu 4 ayat. Oke. Wahyu 4. 4. Ya, Wahyu 4 saya robek. Aduh. Pater. Berita Wahyu 44 atau Wahyu 1:6. Wahyu 44 ya, Mas. Yuk. Ini Alkitab lama saya Pater. Robek. Bagus tuh. Bagus tidak? Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Oke. Tipologi itu ada di 1 Tawarik 24. Bisa mengerti? Di Japel. Ada 24 ya. Tipologinya di Iya. sini. Tipe. Karena Oh, itu- bentar. Ya. Bentar, saya kayaknya agak nggak, Pater. Berarti kalau misalnya bisa dikatakan seperti ini nggak? Bisa dikatakan seperti ini nggak? Saya nggak tahu ini benar atau salah, cuman boleh dikoreksi, Pater. Saat pembasuhan kaki Mm-mm. di 13 mana ya? Di Yohanes. Yohanes 13. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, engkau apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, nah mungkin di sini ya, Pater, kata kunci. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yang dimaksud bagian dalam aku itu keimamatan berarti. Gimana? Ya, penting sekali. Karena itu, engkau baca 1 Korintus 3 ayat 5-6. Kami 1 adalah Korintus. pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak dimeteraikan oleh huruf, tetapi dimeteraikan oleh roh. Tuh. 1 Korintus 3 ya. Ayat Ayat 5 dan 6. 5-6, oke. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kau bongkar baik-baik. 1 Korintus 5. Sudah betul? Ayat 2 Korintus. Oh, 2 Korintus. Tadi saya bilang 1 ya? 1. Oke. Iya, tadi mau bilang 1. Tidak apa. Tapi ini pembagian pekerjaan. Siapa yang menanam, Apolos yang apa, oke. Ada hubungan. Dan sekarang 2 Korintus 5 ayat 3 ayat 5 sampai 6. Kami adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. 2 Korintus 5 ayat
Berapa? 2 Korintus 3 ayat 5. Oh, 2 Korintus 6. 3 ayat 5. Oke. Maaf. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperoleh dari roh. Yang tertulis melainkan oleh Roh Kudus. Yang Dan apa yang dihembuskan Yesus kepada para rasul? Roh Kudus. Yes, Ini bilang. filioque ya berarti. Yesus bilang, terimalah kitab ini atau dihembuskan roh. Ya roh, Pater. Kalau sola scriptura dimeteraikan oleh kitab yang tertulis. Kalau para rasul dan sucesinya dimeteraikan oleh roh. Roh. Makanya Yesus Ini hembuskan ya. roh. Pater, ini berlaku buat filioque juga kan ya? Karena Itu Yesus juga berlaku menghembuskan untuk, ya. untuk ortodoks yang bilang Yesus tidak utus Roh Kudus. Oke. Makanya dia harus disamakan dengan seluruh saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 Ayat 17. Aduh, sobek juga Pater. Yulita, santai. Engkau beli baru. Ini Alkitab saya punya waktu bulan Kitab Suci Nasional, Pater, waktu SD dulu. Oke, sekarang nanti. Oke. Ibrani 2 ayat 17, Lili. Yulita, maaf. Kitab Ibrani dekat mana ini? Ibrani. Ibrani dekat mana ya, Mo? Ibrani bagian belakang. Dekat-dekat iya. Yohanes. Oh ya. Ibrani 2:17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Oke, tugasnya imam. Mendamaikan dosanya umat. COJ, Child of Jesus, sola scriptura itu menyeluruh. Artinya Anda percayakan isi Alkitab itu. Itulah sola scriptura. Hah? Tidak. COJ, Child of Jesus, sola itu artinya hanya. Scriptura artinya tulisan suci. Arti hanya tulisan suci dalam pengertian Protestan ini adalah hanya kitab suci. Sekarang Yesus kritik sola scriptura. Dijawab, engkau baca sendiri. Yohanes 5 ayat 39-40. Kamu bongkar ayat-ayat. Seolah-olah ayat itu ada keselamatan. Oke. Yohanes berapa, Pater? Boleh diulangi? Yohanes 5 ayat 39-40. 39 dan 40, oke. Kamu menyelidik kitab-kitab suci. Keras. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Oke. COJ, Child of Jesus. Engkau yang pertama, engkau harus belajar apa itu sola scriptura. Yang kedua, Yesus ini sudah katakan sola scriptura gugur. Kamu pikir kamu bongkar-bongkar semua ayat, kamu dapat hidup. Ingat bahwa semua ayat omong tentang saya. Yang paling penting adalah datang kepada saya untuk dapat hidup. COJ, buktikan di kitab suci bilang ada satu pernyataan. Hanya kitab suci yang tertulis. Bijapel, engkau baca Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Oke. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Yohanes 21 ayat 20. 21 22. 25 sekarang. Oh ini dah. dari 21 langsung 25. Langsung 25. Langsung 25, oke. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus
Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Mana sola escritura di sini? Mana? Jika semua harus ditulis tentang Yesus, tidak ada satupun buku yang bisa Ya, memuat. tidak satu. Berarti ada di mana biji apel? Ada di tradisi suci. Oke, engkau baca. Paradosis. Paradosis. Sekarang bab 20 ayat 30. 20-30. Oke, nih judul perikopnya maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Oh, ini satu ding. Bentar. Oke. Kalau tidak dua, Tesalonika 1 Tesalonika. Coba kamu baca 2 Tesalonika. Oke, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tesalonika itu surat pertama yang dari seluruh suratnya Paulus tahun 50. Paulus menuliskan Tesalonika ini. Oh, bukan Artinya- Galatia kah, Pater? Bukan, Galatia kemudian. Oke, jadi Tesalonika dari seluruh suratnya Paulus. Artinya pertanyaan saya untuk Protestan, yang kami teruskan, berpegang teguhlah kepada ajaran yang kami teruskan kepada kamu, melalui apa, Biji? Melalui yang lisan dan tertulis. Apa yang dahulu, lisan atau tertulis di situ? Lisan dulu, Pater. Artinya lisan dulu, setelah itu baru tertulis. Jadi Protestan punya langsung tertulis, lisannya hilang. Ingat, bayangkan, Roma itu di tahun 54-55. Bayangkan, kisah para rasul ditutup bab 28 tentang kunjungan ke Roma oleh Paulus. Yesus mati, naik ke surga tahun 33. Roma baru ditulis tahun 54-55. Ada senjang berapa tahun di situ? Tesalonika ditulis tahun 50. Paulus bertobat di tahun 33, 34, kematian Yesus, kebangkitannya. Senjang berapa tahun baru dia tulis Tesalonika sampai tahun 50. Artinya 17 tahun. Semuanya ada di mana biji apel pada saat itu? Tertulis atau lisan? Lisan kan, dan orang juga kan belum banyak yang bisa baca. Siapa yang tahu baca waktu itu? Iya. Mesin cetak juga keluar tahun berapa? Oh, udah berapa abad itu, Pater? Romo, kalau di TB2-nya rancu banget ya. Berbeda loh kata-katanya Romo. Yang mana? Coba dibaca TB2, 2 Tesalonika Tadi biji 2:15. apel tuh bacanya pasti TB1 tuh lebih jelas. Kalau TB2 ini nggak jelas Coba baca. maksudnya. 2 Tesalonika 2:15. 2:15. Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun Lisan, ya? surat. Ya. Nah kan, Lisan ini di Jawabannya. pemberitaan. Pemberitaan kan merancok kan di situ, ya, benar sekali. Sedangkan paradosis tradisi dibagi dari dua, tradisi lisan dan tradisi tertulis. Tertulis. iya. Kalau lisan dan tertulis kan jelas. Oh, dari yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau ini kan pemberitaan, Bisa Iya, pemberitaan, bisa lisan, bisa tertulis. bisa tertulis. Contohnya, Banyak kan dari tadi contohnya, Romo sebutin banyak. ya, Dari tadi Romo sebutin ayat biji apel itu baca TB1. Jadi banyak yang nggak sama kata-katanya dengan yang TB2 ini. Yang Tidak apa. LAI ini. yang penting mengerti. TB2 ini Justru saya itu. ada Kalau hal-hal awam yang kan bisa nggak ngerti, Mo. ya kalau kalau awam, cuman baca sendiri. mayoritas awam tidak punya TB2, Yulitus. Kalau Romo yang jelasin kan kita ngerti maksudnya. Kalau baca sendiri bisa nyasar-nyasar artinya. Karena itu beda banget. butuh beberapa Alkitab di tangan untuk membandingkan. Gak apa-apa, Kak, kan iman tumbuh melalui pendengaran. Ya, Pater ya?
Yo. Iya. Oke, kira-kira di sini ada yang mau naik? Masih ada Bijabel, kita buka untuk salam dulu. Fon, paroki virtual ini siapa ya? Paroki virtual? Yo malam Pastor. Paroki virtual Hadir. ini siapa ya? Hadir. Nama. Hadir, engkau punya nama Hadir atau bagaimana? Pater. Ya. Pater J. Pater J ini dia pakai dia dari merealisasikan. Tolong teman-teman ikut itu paroki virtual. Itu sejak tahun lalu kami rencana paroki virtual buat, tapi ternyata paroki Pater Jerry baru buka paroki virtual. Silakan follow supaya nanti besok-besok kita pembawaan tema semua langsung ke paroki virtual. Silakan follow Pater Jerry yang sudah buka paroki virtual. Oke, teman-teman semua yang ada di sini jangan lupa. Jangan lupa follow Pater Jerry paroki virtual, nanti jadi channel bersama kita semua. Oke, Pater, kita salami dulu sebentar Siap. ke Pater ya. Oke. TikToker siapa ya TikToker? TikToker. TikToker. Panggilan 1 TikToker. Panggilan 2. Oke, minta maaf TikToker. Diturunkannya. Oke, saya turunkan. Fon tadi, maaf ya Fon, tadi potong engkau punya komen. Silakan Fon. Wah, saya mau tanya soal di NTT itu, yang bakar lilin di kuburan, berdoa di kuburan, itu menurut pandangan kita Katolik itu kayak apa, Pastor? Oke, kita tahan dulu, oke. Tobias. Halo Tobias. Malam, Pater. Orang ini Nias kah? Ndoro nih. Yes, Pak. Oke, Iya, mantap. betul, Pater. Mantap. Oke, kita ke Fon dulu. Fon, bakar lilin untuk berdoa atau bakar lilin untuk apa? Untuk bakar kuburnya. Bakar lilin di kuburan, Untuk apa? Berdoa? peringati hari arwah begitu. Oke, silakan. Bantu dulu biji apel 2 Makabe 12 ayat 44-45. Berdoa untuk orang mati. Bukan berdoa kepada orang mati, berdoa untuk orang mati, untuk keselamatan arwahnya. Karena nanti kita sandingkan dengan 1 Yohanes. Oke. Kita ke 2 Makabe, yang ada Makabe silakan biji apel bantu dulu. 2 Makabe 12 44-45. 2 Makabe 14. 12. Berapa? 2 Makabe 12. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati itu. Oke. Fon, engkau bisa mengerti yang pertama, alasan pertama. Iman akan Kebangkitan. ingat dan berdoa untuk orang mati adalah pikiran yang mursik dan saleh. Oke. Dari situ engkau bisa mengerti dulu. Sekarang tugasmu, ada saudaramu berdosa, sudah mati, tetapi dosanya tidak membawa kematian. Bagi teologi Protestan, semua dosa membawa kematian. Bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 16. Mulai dari 16, biji apel. 1 Yohanes surat. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Oke. Kalau ada Sebentar biji apel sebentar. Emangnya sudah mati bisa bertobat ya? Apa yang kami bilang bertobat? Kami berdoa. Engkau tidak tahu kan bahasa Indonesia antara bertobat dengan berdoa. Oke, sekarang ya gimana? dia ini child of Jesus nih harus belajar bahasa Indonesia. Tidak bisa mengerti antara berdoa dan bertobat. Oke.
Oke, Yohanes surat 1 Yohanes Yohanes 5 nih. ayat Ayat 16. 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Oke, Yaitu kenapa kita mereka sudah tahu mati? Biji dulu, biji apel. Kenapa kita sudah tahu mati? Karena doa kita kepada Allah dan Allah memberikan apa? dan Yang barusan dibaca. Dan Allah memberikan mereka hidup. hidup. Artinya mereka sudah mati, tapi dosanya tidak membawa kematian. Bagi Protestan ada dosa yang membawa kematian, kalau itu neraka langsung. Semua yang berdosa menurut Protestan langsung ke neraka. Tetapi di sini ada satu situasi di mana kita harus berdoa untuk orang yang sudah mati tapi dosanya tidak membawa kematian. Oke. Supaya dengan doa-doa kita kepada Allah, Allah memberikan mereka hidup. Bukan bilang bertobat di sini. Allah memberikan mereka hidup. Lanjut. Apel? Ke ayat 17-nya. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Oke, ada dua dosa sini. Dosa membawa kematian dan dosa yang tidak membawa kematian. Maut. Nah, Dosa yang membawa maut langsung ke neraka. Tapi dosa yang tidak membawa kematian ada satu situasi di mana kita berdoa dan Allah memberikan hidup untuk mereka. Karena tidak bisa masuk surga bernoda. Wahyu 21 ayat 27. Kasihan ya. Protestan tidak ada purgatorium. Wahyu berapa? 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Yang Protestan ini nih, mereka mati langsung masuk surga. Karena mereka semua suci. Hanya Yesus yang datang untuk berdosa, untuk orang berdosa. Tapi untuk Protestan tidak, karena mereka sudah suci. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Oke, artinya ada situasi di mana yang najis itu, yang masih bernoda itu harus Fikation. COJ, engkau baca kitab suci tidak? 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Gara-gara phone ini kita lari semua ke purgatorium. 1 Korintus 3 Ayat 13 sampai 15. ayat 13 sampai 15, oke. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun Japel, kecuali seseorang... Protestan punya, mereka tidak pakai api lagi, mereka langsung ke sana. Oke. Oke, lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Protestan, ya ketika pekerjaanmu ya tidak baik, kamu akan menderita. Karena kamu tidak langsung masuk ke sana. Tetapi kamu akan diselamatkan atau tidak, biji apel? Ayat selanjutnya. Ayat 15-nya, baca kembali. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Perbedaan yang Protestantis itu, mereka bikin mereka suci semua, mereka langsung masuk surga. Ternyata Paulus pakai ini karena orang Yahudi punya konsep itu. Kita bisa bandingkan Maleakhi 3 ayat 2, Maleakhi 4 ayat 1. Tugasnya Allah pada hari-harinya, pada hari penghakiman itu tugasnya untuk apa? Maleakhi 3 ayat 2. Aduh, rumus saya susah, buka perjanjian lama nih. Maleakhi. Tolong bantu dong yang udah bisa buka. Oke, silakan bantu. Maleakhi 3 ayat 2. Maleakhi ini yang belakang.
Maleaki yang Protestan, bab ini Protestan pakai untuk mereka. Bukan. Maleaki 3 Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Oke, cukup. Bab 4 ayat 1, Protestan tidak melalui ini. 4 ayat 1. Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, semua orang sombong dan semua orang fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Oke, kecuali Bakar Protestan habis. tidak mulai pakai api. Daniel 7 ayat 9 sampai 11. Paulus ambil dari perjanjian lama, Beziapel dan kawan-kawan. Bukan Paulus omong sendiri suka-suka. Mereka pakai kompor gas. Jadi butuh pemadam kebakaran. Daniel 7 ayat 9 sampai 11. 9 sampai 11. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Oke, cukup sudah. Jangan nanti tambah panas lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Fon, jangan lupa doa untuk orang mati ya. Jangan doa. Ya, terima kasih banyak. Jangan doa kepada orang mati, itu tidak ada hubungan ini. Berdoalah kepada. Terima kasih banyak. Yo. Kon, Terima kasih banyak, Pater. Nggak jadi masuk Protestan, ah. kon, Engkau ni. kon. Pater, engkau nasihat dulu, Pater. Jadi. Ya, Yang pertama itu nanti ada Paulus juga doakan Onesiphorus itu, nanti cek di situ itu ayat. Satu, Lalu yang 2 Timotius 1 ayat 16 dulu, nanti Pater lanjut. Tolong bantu dulu. 2 Timotius 1, 16, 18, nanti setelah itu Pater nanti bantu dulu. Iji apa? Atau Yulita silakan. Gimana? 2 Timotius 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayat 16, 18. Oke, 2 Timotius 1. Salah ding ini. 1 Timotius, maaf. 2. Oke. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Apa yang telah bab 1 Oh, 1. 2 bab 1 Timotius ayat 1, 16. 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Oke, persoalan diterjemahkan ke Indonesia tanpa tense, tanpa past tense. Oke, teman-teman, ini jadi persoalan. Jadi seolah-olah semua present. Ya, Pater. Pater, silakan, Pater. ya apa ya, pengalaman pastoral itu jauh sungguh berbeda. Pengalaman saya di sini ya setiap kali ada peringatan arwah selalu undang umat kita untuk ikut. Jadi mereka juga pada saat yang sama itu ya apa ya, ya kalau bahasa Romo Patris itu baku naik satu sama lain itu ya nggak ngerti bagaimana lagi itu. Di sisi lain mereka menolak, tapi di sisi lain dalam praktik mereka mempraktekannya. Ya mereka itu apa ya, ya pilih-pilih itu nah, pilih ayat yang cocok. Ya sistem 3C tadi itu cocok untuk mereka dipakai, kalau nggak cocok tidak dipakai.
Tapi memang pengalaman pastoral kami di sini itu ya banyak hal yang ya kalau kita pikir itu tidak kalau bilang sola scriptura ya tidak setia terhadap scriptura itu sendiri. Ya istilahnya yang ya dibilang cherry picking lah kalau tadi itu bahasa yang agak keren itu. Pengalaman di sini ada peringatan, mereka juga sudah kayak peringatan 1 tahun, 40 hari, itu selalu undang. Kan model kita di sini itu mereka memberikan undangan, lalu kemudian dibacakan pada saat diikut sertakan dalam pengumuman paroki itu. Di sini jadi ya kita mengerti saja, biar aja mereka berkoar-koar di situ toh. Itu aja Pater. Jadi praktik untuk kita mendoakan, bukan berdoa kepada orang mati sekali lagi, tapi mendoakan mereka gitu. Karena konsep gereja kita itu kan berbeda. 3 jenis gereja tadi yang sering sudah kita berulang-ulang ngomong di Komal ini. Bahwa ada jenis gereja yang pertama, gereja yang sudah jaya, yaitu para kudus kita. Lalu gereja yang ketiga itu adalah gereja yang sedang dalam penyucian. Lalu gereja yang dalam di api penyucian itu yang sering saya istilahkan itu mereka yang lagi di ruang tunggu mau menunggu doa-doa kita supaya kita membantu mereka supaya mereka bisa segera take off masuk surga gitu kan. Bersiara. Apalagi kita tahun Yobel ini bersiarah bersama itu kan. Jadi 3 jenis gereja itu tidak bisa dipisahkan, satu lingkaran utuh. Jadi kita mendoakan mereka yang di api penyucian, lalu mereka masuk surga, lalu kemudian setelah itu mereka yang sudah bahagia mendoakan kita. Itu praktik yang sudah selalu kita tradisi gereja sudah berabad lamanya. Baik dari sumber biblis yang tadi sudah Pater jelaskan, lalu dalam tradisi kita dan juga dalam nanti kita melaksanakannya di pastoral paroki kita di tempat-tempat kita. Jadi orang-orang Katolik ya jangan terpengaruh lah bahwa ajaran iman kita itu lebih sudah paten keren lah. Jadi itu saja Pater. Lanjut dulu ke teman-teman yang lain. Menyapa teman-teman yang lain atau mungkin ada yang mau tanya silahkan mumpung Pater Cafe. Kita lagi berbagi di sini nih. Oke, itu aja. Lanjut C Yuli. Ya, makasih Romo Jeff. Lanjut Pak, siapa ini? Pak Domi, ada yang mau disampaikan Pak Domi? Oke, terima kasih. Domi dari mana? Selamat malam, salve semua Ya, dari Kupang NTT. ada yang mau disampaikan Pak Domi? Iya, saya mau tanya saja. Ada 7 kitab yang ditolak oleh Protestan, termasuk kitab Makabe itu. Jadi, apa yang tadi kita bahas tentang berdoa untuk orang yang sudah meninggal ini, mereka sama sekali menolak, tidak percaya. Jadi bagaimana untuk meyakinkan mereka karena mereka menolak kitab itu? Itu saja, terima kasih. Silakan Pater Jeff. Romo Jeff aja yang jawab ini. Bagaimana Saya kira meyakinkan mereka kira yang tidak percaya? itu pertanyaannya cocok untuk C Yuli yang jawab aja, biar nanti pertanyaan yang lain bukan jawab. Kok saya? Ya sudah dijabarkan sama Romo Cafe tadi ayat-ayatnya, susah juga ya. Mereka mau terima atau tidak itu kan free will-nya mereka ya Pak Domi, kalau aku bilang ya. Nggak mau dipaksa gimana, itu sama aja kayak kita juga menjelaskan Katolik tidak berhala, tetap aja mereka ngotot Katolik nyembah berhala, aja susah kan. Jadi ya kedewasaan berpikir mereka aja lagi yang free will mereka, terus mereka ya harus kalau mau bisa menerima ke Katolik itu ya harus memang banyak belajar sejarah sih. Terus harus open mind, harus membuka diri, jangan terkungkung dengan
framing-framing dari pendeta sebelumnya gitu loh, yang memupuk kebencian kepada Katolik, ya itu tidak akan selesai-selesai. Karena mereka-mereka ini kan membenci ke Katolik karena tidak tahu, terus hanya dapat ajaran dari pendeta-pendeta yang juga membenci kekatolikan. Jadi kebencian itu diturunkan sih, bukan karena belajar. Ya, betul sekali. Oke, Om Domi. Kita hanya pakai satu ayat saja dari Makabe, oke? Tadi. Kita berarti Ya, hanya pakai dua Makabe tadi, hanya satu saja, tapi kita pakai Yohanes, satu Yohanes, pakai Wahyu, pakai Korintus. Sangat jelas dalam perjanjian baru. Kalau betul mereka Pak. terima perjanjian baru juga bagaimana? Iya, Karena betul mereka juga, Pak. kalau mereka tidak terima Deuterokanonik, Om Domi, hapuskan juga semua kitab yang lain, karena di Deuterokanonik dikutip 351 kali di dalam perjanjian baru. Iya, karena mereka sepertinya lompat-lompat dan tidak membaca ayat-ayat yang berhubungan, sehingga kadang mereka juga bingung sendiri, hanya pegang mempertahankan ayat-ayat untuk mendukung pikiran mereka. Benar sekali, itu yang dibuat oleh Martin Luther. Dia menolak Makabe karena Makabe punya intercesi orang kudus. Tetapi wahyunya dia bilang jerami, karena apa? Wahyu ini punya tipologi tentang intercesi orang kudus itu ada di Makabe. Jadi dia bilang Wahyu kitab jerami, Ibrani kitab jerami, Yakobus kitab jerami. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan dia punya doktrin. Dia punya doktrin itu hanya rahmat, hanya iman. Jadi tidak perlu lagi intercesi dari siapapun. Kenapa dia tolak Wahyu? Kenapa dia tolak dia tolak Makabe dan mengatakan Wahyu jerami? Karena di sini salah satunya kita ambil contoh ya. Biji Katolik, engkau ada Makabe tidak? Tidak ada ya? Ada ya? Kenapa, Pater? Ada Makabe ya? Fon, Makabe ada. kalau sudah Fon bisa turunkan supaya yang lain bisa naik ya, teman-teman. Bisa. Oke, saya turunkan. Oke, terima kasih banyak, Pater. Oke, sekarang kalian bagi dua. Biji Apel, engkau di Wahyu 6, 9 sampai 11. Katoliku, engkau di 2 Makabe 15, 12 sampai 16. Wahyu 6 berapa, Pater? Maaf. Engkau Wahyu 6, 9 sampai 11. Oh ya. Ini tipologinya ada di Makabe 2, 2 Makabe 15 ayat 12 sampai 16. Kita baca dulu di Makabe punya. Siapa yang sudah ketemukan Makabe? 2 15, Makabe, 12. bab 15 ayat 12 sampai 16. Intersesinya Yeremia yang sudah mati, tapi Yeremia masih berdoa untuk orang Israel. Silakan. Oke, Pater. Adapun penglihatan itu adalah sebagai berikut. Telah tampak olehnya bekas imam besar Onias, seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan yang sejak masa mudanya biasa melaksanakan segala kebajikan. Ia tengah bersembahyang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangannya. Kemudian nampaklah dengan cara yang sama seorang yang tunggul karena uban dan mulianya, yang bercahayakan keluhuran megah yang menakjubkan. Onias angkat bicara dan berkata, "Inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia, Nabi Allah." Kemudian Yeremia mengulurkan tangan kanannya dan menyerahkan sebilah pedang keemasan kepada Yudas, seraya berkata, "Terimalah pedang yang suci ini sebagai anugerah Allah. Dengan ini akan kau hancurkan segala lawan." Oke, Katoliku, engkau yang baca, engkau mempertanggungjawabkan. Yeremia sudah mati? Iya, ya kan, di Makabe. Dia berdoa untuk kota suci dan orang Israel? Ya, betul. Iya.
Orang yang Uban dan semuanya sudah mati, Yeremia sudah mati. Di zaman Makabe itu ditulis 2 abad sebelum kedatangan Yesus. Oke, Yeremia sudah jauh di sana. Oke, Yeremia datang dan berdoa. Dikatakan 2 Makabe, dia berdoa untuk orang Israel, untuk kota suci. Ya, Ya. Sekarang kita sandingkan ke Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Apakah orang yang sudah mati masih bisa berseru kepada Allah? Dan tentang apa mereka berseru dan untuk siapa mereka berseru? Wahyu 6 9 sampai 7. 9 sampai 11. 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Tahan dulu biji apel. Mereka sudah mati atau belum? Pernyataan di sini. Kenapa? Karena dibunuh. Karena Injil, karena firman Allah. Oke, lanjut. Apa yang mereka buat? Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi Oke, dan cukup sudah. Berarti sangat jelas di sini bahwa mereka yang sudah mati itu masih bisa berseru. Kepada siapa berserunya? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk mereka yang masih hidup di dunia. Selesai. Persoalan selesai. Karena 2 Makabe tidak cocok dengan dia punya doktrin sola gratia, maka dia harus hapus. Dia pasang itu sebagai apokrifi. Begitu Om Guru. Bisa mengerti? Iya. Kalau begitu hapus juga Wahyu, kan dia jadi bagi dia Wahyu kitab Jerami. Protestan yang menolak Deuterokanonik harus perjanjian lama harus juga menolak Deuterokanonik perjanjian baru, yaitu Wahyu, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2-3 Yohanes. Itu Deuterokanonik. Hapus juga tuh kalau begitu. Om Domi ingat saja bahwa 351 kutipan dari Deuterok ke PB itu. Om Domi di Kupang mana ini Om Domi? Di BTN. Oh ya, dengan Pater aku kirim saya daftar kutipan itu supaya Om Domi baca. oh ya, Om Domi di Katolik toh? Om Domi. Iya. Oh, Romo parokinya Dusbone mereka toh? Betul sekali. Oh. Oke lah. Salam saja. Oke. Kita salam dulu. Om Badi masih di sini, Om Badi? Oh, tidak sempat naik ya Om Badi. Oh, kita salam baru dulu. naik itu. Tobias dulu Om Tobias. Tapi kita salam dulu Om, mau kenal Richiman. Halo Richiman. Pater, malam Oke. Om Domi dari BTN Kolhua ya. Iya betul. Tidak, satu paroki kita, Oke. Ya. satu paroki sama Romo Dus. Oh iya betul. Ya. Tadi ada Malam, Pater. satu. Pater lanjut dulu Pater. Yo. Saya sambil nyetir nih, Pater. Oke, engkau dengar saya dulu. Oke. Kita sampai Tobias. Halo Tobias. Malam Pastor. Oke, sebentar Tobias saya salam. Om Willy. Halo Om Willy. Om Willy. Willy San. Panggilan 1 Willy San, panggilan 2. Malam Pater. Oke, Pak. Om Domi mau tetap atau mau turun Om Domi? Saya turun dulu karena Turun sudah supaya ada yang lain naik. sudah Saya jam 12. Protestan naik kok. Saya di sini Terima tidak. kasih selamat. Aduh, Pak Om Domi masih omong tadi. Maaf. Om Willy, kita sapa dulu Om Tobias sudah dari tadi. Salam untuk Kenias. Ini Dian dulu punya keluarga kah? Punya Pater. Oke. Silakan Om Tobias. Nggak ada yang saya mau tanya Pastor karena saya hanya amati aja. Saya Oke, juga silakan. Katolik. Santai saja. Om Willy Santosa. Ya, selamat malam Pater. Saya mau bertanya Pater. Yo, dalam kita Katolikan Pater, kita ada 7 sakramen kan. Dalam 7 sakramen ini ada 2 masing-masing
lakukan, yaitu kalau awam tidak menjalankan imamat, kalau imam tidak menjalankan itu perkawinan. Dalam 6 sakramen ini, Pater, kalau di antara salah satu sakramen yang tidak dijalankan, contohnya tiba-tiba kita itu mati ataupun meninggal, apa konsekuensi ataupun hukuman dia itu, Pater? Oke, sakramen apa contohnya? Contohnya imamah, penguatan, ataupun pokoknya di antara salah satu sakramen itulah Romo yang tidak dijalankan gitu. Oke, yang pertama serahkan kepada kemurahan Tuhan, yang kedua doa untuk dia. Oh ya, Pak. Ya, karena itu kalau ada yang sudah mau sekarat, sakit, kamu tolong minta minyak suci, Kak. Adi Japel, Yakobus 5 ayat 13. Kamu jangan lupa pergi minta minyak suci. Kamu Katolik ini ada orang yang mau mati juga, orang mau sakit berat juga, kamu diam-diam sendiri. Sedangkan itu ada Yakobus bilang panggil presbiter, panggil imam itu. Ya, Romo. Kita baca dulu. Di Japel, Ya, Yakobus 5 Yakobus 5 ayat 14. ayat 14. Oke. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Lanjut. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Akan diampuni. Oke, jangan lupa itu, Billy Pater. Ya, Pater. Pater Marcel bilang, minyak suci, jangan lagi, minyak Pater. angin. Ya? Ya, satu lagi, Pater. Andai kata selain dari itu minyak suci, Pater, contoh kita tidak melaksanakan itu sakramen penguatan, apa konsekuensi dan hukumannya itu, Pater? Engkau tanya hukuman ini macam saya Tuhan Allah saja. Tidak, Pater. Oke, ya, saya bisa mengerti Pemam. Jadi, yang pertama ingat, baca dulu 1 Timotius 4 ayat 10. Engkau harus berjuang, yang pertama. Engkau harus berjuang dan menaruh pengharapanmu kepada Kristus penebus semua manusia, oke? Ya. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke, itulah sebabnya kita harus berusaha dan berjuang menaruh pengharapan kita kepada Kristus, penyelamat, penebus seluruh manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi engkau yang sudah percaya ini, engkau tidak berjuang lagi, Willy. Berjuang, Pater. Harus berjuang dan berusaha, menaruh pengharapan kepada Kristus, penyelamat semua manusia. Engkau harus berjuang lah. Oke, sekarang engkau lihat bahwa saudaramu sudah mati. Engkau mengerti di situ. Ya. Tugasmu apa sekarang? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan begini. Jika engkau melihat ada seorang saudaramu berbuat dosa dan dosanya tidak membawa kematian, kamu harus berdoa untuk dia. Supaya dengan doamu itu Allah memberikan dia hidup. Ada dosa yang tidak membawa kematian. Karena itu saya mengatakan supaya berdoa untuk dia. Tetapi ada dosa yang yang membawa kematian. Untuk itu saya tidak suruh untuk berdoa untuk mereka yang sudah masuk neraka. Jadi Willy, yang pertama serahkan kepada kemurahan Tuhan. Yang kedua, tugasmu secara biblis tadi dikatakan berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Engkau yang harus berdoa. Ya, Pater. Terima kasih banyak, Pater. Jangan lupa itu, jangan malas-malas doa untuk orang yang meninggal Bukan berdoa kepada yang meninggal. Terima kasih pencerahannya, Pater. Berdoa kepada Allah untuk mereka jiwa-jiwa yang telah meninggal.
orang Ya, ya, Israel pergi kunjung kubur, berdoa di atas kubur nenek moyang mereka. Betul, 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 Pak. Kecuali Protestan, garis keras. Tapi Protestan yang lain saya tidak mengerti. Pokoknya mereka pikir itu mereka pendokter, mereka kabas, lapis saja. Oke, silakan. Terima kasih, Willy. Willy Ya, mau terima kasih diatur banyak, apa? Pak Ter. Karena ada Ya, yang turun, ada. Pak Ter. Oke. Pater mau tambah sedikit, Pater Jerry? Ya, Willy, kita dalam gereja Katolik kan itu urutannya jelas, penerimaan sakramen. Ya, ya, Jadi ya. kalau orang mau menikah itu nanti kami cek dulu dia sudah komuni atau belum, sudah baptis atau belum. Ya, Itu. Jadi tidak sembarang, kita urutannya harus komuni dulu, ya, ya. baptis dulu, selesai baptis dulu baru kemudian komuni, baru kemudian sakramen krisma. Ya, Nah, perbuatan. kan masing-masing punya makna tersendiri. Seperti sakramen krisma itu kan sakramen misioner lah saya katakan. Itu kita diutus, kita didewasakan untuk diutus bersaksi. Nah, dalam perjalanan kesaksian kita sebagai orang Katolik, perjuangan hidupmu, jatuh bangunmu, dan di saat kita dalam keadaan sakit, gereja tidak melupakan kita. Ada sakramen minyak suci, mintalah itu. Ya, ya, Pak Ter. Ya, jadi itu urutannya. Jadi orang Katolik jangan buru-buru dulu pikir kalian menikah tapi belum baptis, belum komuni, jangan harap Bapak nanti kamu nikahkan. Tidak. Itu ya Om Willy ya. Itu aja. Ya, ya, Saya tambahkan sedikit aja. Itu Pater, lanjut. Oke, Om Willy mau dibawa? Marcel, Pater Marcel mau naik kan? Ya, Pak Ter. Saya dibawa dulu. Kita bawa dulu. Terima kasih banyak, Pak Ter. Yo, pertanyaan apa saja silakan ya. Jangan cemas, jangan malu-malu tuh sebagai Katolik. Oke. Kadang Katolik bilang, saya tidak mau tanya nanti mereka bilang saya tidak tahu. Nanti saya tidak belajar dari Katolik. Tidak usah malu-malu. Engkau nih. Kita kasih naik dulu. Yang kasih minyak angin, Pater Marcel yang kasih minyak angin ini. Mana Pater Marcel? Sudah di atas kah? Pak Tobias tadi sudah tanya belum? Tobias Nduro ini. Tobias mau dengar dulu bilang. Kepala kampung. Salve, selamat malam semua, selamat malam Pater. Oke, kepala Salve. kampung. Kampung adat kah? Mau Ya, kita Mau ikuti tanya, tradisi Kak? ini, Pak. Oh, Pater, ini mungkin saya ada pertanyaan ini mungkin yang saya alami ini nih, Pater, begini Pater. Ada kemarin saya di posisi saya orang NTT tapi saya stay di Papua di Timika Pater. Nah, di stasi saya sebagai ketua dewan. Ada umat kita yang memang aslinya orang Katolik, dia menikah dengan Protestan, akhirnya dia pindah-pindah agama, tidak jelas. Habis itu dia pindah lagi ke yang namanya Israel, apa namanya itu saya juga kurang paham, itu agama juga tidak diakui di Indonesia. Nah, waktu dia mau meninggal itu Pater, dia minta pengurapan minyak suci. Tetapi saya tidak melaporkan ke Paroki karena tidak jelas dia punya status keimanannya. Dari Katolik, habis itu pindah ke Protestan. Di Protestan dia permasalahan kembali ke Katolik, habis itu bermasalah, pindah lagi ke sebelah lagi. Nah, itu yang terakhir dia mau meninggal, dia minta penguratan minyak suci, tetapi saya tidak laporkan ke Paroki untuk dilayani. Apakah itu salah atau bagaimana Pater? Mohon pencerahan. Oke, kita ketua adat Marcel. Pater, engkau jawab secara pastoral di Indonesia. Oke. Wih, ngeri ya, langsung kasus ya. Kasus dulu. Langsung pertanyaan kasus ya. Nah itu Pater, karena yang saya hadapin di sini begitu Pater. Apa ya, ini imanku tuh loncat nih. Imanku tuh loncat ya, seperti tadi ya. Dia keluar Ya, seperti masuk, itu, keluar Pater. masuk gereja. Tidak cocok di satu tempat, dia loncat ke sebelah. Ujung-ujungnya kembali ke Katolik. Bagaimana ya sikap gereja Katolik? Sebenarnya gereja Katolik itu mengutamakan belas kasih, bukan penghakiman dan penghukuman. Maka
kepala kampung sikapnya itu ya lebih keras dari hukum gereja.